Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari di channel Midnight Story, channel podcast horor kesayangan kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah rezeki, dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah villa bekas pembunuhan yang berada di daerah Tretes, Jawa Timur. Semua nama tokoh dalam cerita ini telah disamarkan untuk menjaga identitas dari pemilik cerita ini. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan ingin saya bacakan di sini, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email Midnight Story. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Aku rasa teman-teman udah banyak yang paham apabila disebutkan kata Tretes. Pasti yang muncul dalam benak kalian adalah tempat mantap-mantap dengan villa yang murah dan gadis-gadis lokal maupun impor. Tapi kali ini yang aku tekankan adalah pengalaman mistis yang aku alami. Oh ya, perkenalkan namaku Adi. Jadi pada waktu itu di hari Kamis dan udah mau menjelang maghrib, aku sedang mempersiapkan sepatu futsalku karena nanti ada jadwal latihan jam 8 malam. Tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat ternyata dari bos tim futsalku yang bernama Desma. "Halo Di, datang latihan kan hari ini?" "Iya bos, hadir." "Oke deh, sip." Kemudian Desma menutup teleponnya. Aku merasa agak bingung sebenarnya. Kok tumben banget Desma nanyain aku hadir apa enggak. Biasanya tuh dia nelpon cuma ngingetin jangan lupa bawa duit aja. Karena emang aku sebagai bendahara tim. Singkat cerita, aku pun latihan futsal seperti biasa. Dan setelah latihan selesai, para pemain pun pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah kami berempat, yaitu aku, Desma, Danu, dan Tio. Kami berempat ngobrol tentang latihan malam itu dengan segala evaluasinya. Saat sedang asik ngobrol, Desma tiba-tiba nyeletuk. "Hey bro, besok sampai Minggu kalian sibuk nggak?" "Enggak, aku lagi nggak ada jadwal ngajar. Aku free, leleku sudah panen, jadi kolam masih disterilkan. Aku juga nggak ada jadwal tugas wasit kok. Yuk kita refreshing jalan-jalan, aku yang bayarin deh," ucap Desma yang nampak bersemangat banget. Dan kami bertiga gak ada yang menolak. Namun aku bilang, "Tapi aku gak tahu mau alasan apa ke orang tuaku. Aku memang terlahir di keluarga yang agamis. Jadi aku agak takut aja kalau harus berbohong demi senang-senang." Lalu Desma menjawab, "Gampang. Besok aku yang izinin ke orang tuamu." "Oke deh bro." Dan kami pun pulang ke rumah masing-masing dengan suasana hati yang riang gembira karena besok akan pergi jalan-jalan gratis. Keesokan harinya, Desma datang ke rumahku membawa mobil. Orang tuaku tahu bahwa Desma itu bukan orang sembarangan. Dia bekerja di salah satu BUMN dan secara fisik pun dia good looking. Desma pun masuk ke rumahku dan bertemu dengan ibuku. Entah apa yang diobrolkan Desma dengan ibuku. Setelah itu ibuku menghampiri aku yang lagi di kamar. "Sana cepat berangkat, kasihan Desma nungguin. Kamu lama sekali mandinya." "Iya, ini mau pakai baju dulu bu." Akhirnya aku pun berangkat menuju rumah Tio dan Danu. Setelah formasi kami lengkap, kami pun berangkat. Dan aku masih tak tahu kemana Desma akan membawa kami.
Setelah sampai di perbatasan Kediri dan Jombang, kami pun singgah di pom bensin untuk buang air kecil. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Saat itu Danu bertanya kepada Desma, "Tujuan kita itu mau kemana sih, Mak?" "Mencoba ilmu ke Tretes." Aku dan Danu saling pandang, tak paham apa yang dikatakan Desma. Karena aku dan Danu memang tidak tahu Tretes itu tempat apa dan bagaimana. Dan Tio terlihat senyum-senyum seolah ada yang disembunyikan. Tapi aku pun cuek aja. Yang penting liburan gratis, pikirku kala itu. Kemudian kami lanjut ngobrol di dalam mobil. Dari obrolan itu, aku baru tahu kalau Desma mempunyai semacam isian di dalam dirinya. Dan juga susuk untuk menguatkan kakinya, yang memang banyak dipakai pemain-pemain sepak bola ataupun futsal kala itu. Hari pun mulai gelap. Perjalanan kita masih kurang lebih 2-3 jam lagi untuk sampai di Pasuruan. Karena sudah jam makan malam, kami pun singgah di sebuah warung kecil. Warung itu menyediakan menu makanan sate dan gulai kambing. Desma menyuruh kami masuk dan memesan duluan karena dia mau ke toilet yang ada di seberang warung dulu. Namun ada keanehan terjadi. Saat kami masuk, pembeli di warung itu ada sekitar 5 orang. Tapi gak ada satupun yang berbicara dan wajah mereka pucat. Kami bertiga duduk dan sibuk dengan handphone masing-masing. Karena pacar kami pasti rewel kalau sampai tahu kami sedang jalan-jalan. Kami pun tidak memperhatikan lagi pembeli-pembeli itu. Kemudian Tio memesan ke pelayan di warung itu, "Mbak, gulai 4 ya." Mbak-mbak pelayannya hanya mengangguk pelan. Setelah itu, aku pun berencana untuk melihat pembeli lain itu makan dengan menu apa. Namun betapa terkejutnya aku. Ternyata warung itu udah sepi. Pembeli yang lainnya yang tadi kita lihat 5 orang itu udah gak ada. Dan tiba-tiba hawa dingin menjalar di tubuhku. Bulu kuduku berdiri. Wah, ada yang gak beres nih sama warung ini, ucapku dalam hati. Beberapa saat kemudian Desma datang dan membatalkan pesanan makanan kami. "Mbak, gulainya gak jadi aja," ucap Desma sambil tangannya mengisyaratkan mengajak kami keluar. Lalu aku bertanya pada Desma kenapa gak jadi. Tapi dia gak ngejawab. Wajahnya menunjukkan keseriusan. Kami pun masuk mobil dan langsung pergi dari warung itu. Suasana di mobil terasa mencekam karena kami semua diam. Tiba-tiba Desma bilang, "Warung itu gak beres, banyak demitnya. Pantesan pembelinya pucat semua mukanya ya." "Iya, warung gulai tapi baunya kok darah." Jadi sedari tadi itu, Tio dan Danu ternyata main handphone sambil merhatiin warung. Ternyata cuma aku aja yang emang fokus main handphone. Gak berapa lama kita jalan, Desma pun membelokkan mobilnya ke warung soto yang cukup ramai pembelinya. Akhirnya kita pun makan di warung itu. Singkat cerita, aku lebih dulu selesai makan daripada yang lainnya. Aku pun berbincang dengan pembeli lain yang duduk di sebelahku, yang emang udah selesai makan juga. Seorang bapak-bapak bersama istri dan 1 anaknya. Nampaknya penduduk sekitar situ. Aku pun berbasa-basi bertanya, "Apa masih jauh pom bensin dari sini, Pak?" "Deket mas, sekitar 3 kilometer dari sini." "Masnya dari mana?" "Dari Kediri, Pak. Tadi kami sempat singgah di warung gulai yang gak jauh dari sini, tapi gak jadi." "Loh, warung gulai yang mana? Apa yang dekat pohon angsana itu, mas?" "Iya, Pak. Emangnya kenapa? Kok Bapak kayak kaget gitu?" "Warung itu udah lama gak ada, mas. Udah lama tutup, sejak kejadian naas itu." Aku jadi penasaran dan kembali bertanya, "Kejadian apa, Pak?" "Dulu warung itu rame, mas. Sebelum malam naas itu terjadi. Jadi gini ceritanya.
Malam itu warung lagi ramai seperti biasanya. Namun tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi menabrak warung itu hingga membuat semua yang di dalam warung tewas, termasuk penjual gulai itu. Sejak saat itu banyak kejadian seperti yang Mas alami tadi. Wah, untung aja tadi kita nggak jadi makan di situ ya. Ucap Tio yang tiba-tiba menyahut ikut nimbrung. Lalu kami pun berpamitan untuk meneruskan perjalanan. Singkat cerita, sampailah kami di Pasuruan dan memasuki daerah Tretes. Seperti biasa, banyak orang-orang yang menjajakan villa dengan logatnya yang khas. Villa, 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 villa. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menaiki sepeda motor dengan penutup kepala mendekati mobil kami yang masih melaju pelan karena jalannya yang berbelok-belok. Setelah bapak itu berhasil mendekati Desma yang di depan dengan posisi menyetir, kemudian bapak itu bertanya, "Cari villa, Mas?" Desma pun menjawab dengan anggukan kepala dan bapak itu menjawab lagi, "Ikuti saya ya." Kami pun mengikuti bapak itu. Hingga sampailah kami di suatu villa yang bangunannya cukup bagus, namun ternyata sudah penuh kata pemiliknya. Lanjut ke villa kedua yang kami datangi, kata pengelolanya penuh juga. Akhirnya sampailah kami ke villa yang ketiga. Tanpa bertanya kepada siapapun seperti dua villa sebelumnya, bapak itu membawa kami ke sebuah villa yang bentuknya agak kuno. Namun, view di depan villa sangat bagus. Yang pasti di depan villa itu ada dua pohon cemara yang waktu itu belum begitu tinggi. Bapak itu langsung membuka pintu dan menyuruh kami parkir mobil di halaman villa. Bapak itu masuk dan gak lama kemudian keluar lagi, lalu menyerahkan kunci kepada Desma. Nampak ia berbincang-bincang, entah apa isi dari perbincangan tersebut. Yang pasti kami pun naik mobil lagi dan mengikuti bapak itu. Gak lama kemudian bapak itu masuk ke sebuah gang. Kami pun mengikutinya. Setelah parkir kami diajaknya masuk. Kami menyusuri gang. Setelah sampai di sebuah ruangan kami masuk dan melihat para gadis-gadis di dalam ruangan kaca dengan berbagai macam usia. Lalu Desma bilang ke bapak itu, "Saya yang baju merah." Tio pun gak kalah sigap. Dia bilang, "Aku mau yang baju hitam." Dan disitulah aku baru paham maksud mereka mengajakku ke situ. Ternyata Desma dan Tio mau mencicipi cinta satu malam bersama kupu-kupu malam yang tersedia di dalam ruangan di balik kaca. Aku dan Danu hanya tertawa. Desma bertanya kepadaku, "Gimana? Ada yang cocok gak?" "Aku gak mau, udah kalian aja." "Oke deh." Danu pun juga sama, dia gak mau. Setelah deal, kami membawa dua gadis itu ke dalam mobil untuk dibawa ke villa yang sudah kami sewa tadi. Kami pun ngobrol santai dengan gadis-gadis pejuang rupiah itu. Dari obrolan kami diketahui ternyata mereka berdua berasal dari ibu kota provinsi Jawa Barat. Setelah sampai di villa, kami pun masuk. Baru selangkah memasuki villa, terasa auranya sangat berbeda. Bau debu bercampur dengan bau entah apa, yang pasti baunya aneh, seperti benda lama yang tersimpan. Di dalam ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan pintu belakang yang entah ruang apa selanjutnya. Dari posisi letak barang-barangnya pun ada keanehan. Jadi, ada sebuah kursi goyang di tengah-tengah ruang menghadap ke kamar mandi. Di ruang tamu ada sofa panjang, di belakangnya ada jendela dengan kaca besar, dengan gorden warna coklat muda yang mungkin karena terlalu lama jadi terlihat usang dan berdebu. Kemudian ada sebuah TV tabung. Kami berenam ngobrol sejenak di ruang tamu. Lalu tiba-tiba ada suara aneh yang asalnya dari jendela kaca yang berada di belakang kami. Suaranya seperti paku yang ditempelkan ke kaca, lalu digerakkan.
Kami semua saling pandang, dan aku memutuskan untuk melihat apa yang terjadi di luar. Sesampainya di luar, gak ada apapun di kaca besar itu. Setelah itu aku pun masuk kembali ke dalam villa. Dan rupanya Desma dan Tio sudah masuk bersama gadisnya masing-masing di kamar yang berada di dekat kursi goyang. Aku pun duduk di sofa bersama Danu, dan kami menyalakan TV hanya untuk mencairkan suasana. Kami berdua ngobrol santai, tak menghiraukan lagi Desma dan Tio yang sedang indehoy di kamar itu. Beberapa saat kemudian, aku merasa ingin buang air kecil. Aku pun bergegas ke kamar mandi dan buang air. Aku berdiri sambil menghadap tembok yang ada seperti bercak berwarna merah kehitaman. Pintu kamar mandi sengaja gak aku tutup, karena gak mungkin ada yang mengintip pikirku. Entah halusinasi atau kenapa, bercak yang tadinya berwarna merah kehitaman, tiba-tiba berwarna merah segar, seperti darah, dan bau anyir pun tercium. Aku segera menyelesaikan buang air dan berbalik badan keluar kamar mandi. Namun ternyata pintu kamar mandi yang sejak kami datang tadi terbuka hampir tertutup dan hanya menyisakan satu jari. Aku pun langsung membuka pintu itu dan lari menuju ruang tamu. Danu kemudian mengejekku. Dasar penakut, gitu aja takut. Aku hanya diam dan menyalakan sebatang rokok. Gak lama kemudian, terdengar suara seperti benda yang menabrak pintu. Dan asalnya dari kamar yang digunakan Desma. Aku dan Danu saling pandang, seakan-akan menanyakan ada apa. Lalu Danu berkata, mungkin Desma dapat cewek yang ganas. Aku hanya mengangguk, namun masih penasaran apa yang terjadi. Berselang beberapa menit, terdengar lagi suara itu. Dan diikuti suara teriakan. Jangan, bukan aku. Suaranya terputus seperti ada yang sedang membungkamnya. Kami berdua pun lari menghampiri kamar Desma dan mengetuknya sambil bertanya apa yang terjadi. Lalu pintu pun dibuka dan Desma pun muncul dari balik pintu, masih dalam kondisi telanjang bulat. Ada apa sih? Belum sempat Danu menjawab, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup sendiri. Padahal gak ada siapapun di dalam kamar mandi. Kami bertiga kebingungan. Namun Desma menutup kembali pintunya dan menyuruh kami untuk pergi. Sana, jangan ganggu. Kami berdua pun berjalan ke arah ruang tamu sambil garuk-garuk kepala kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat aku duduk, aku kepikiran dengan Tio. Jangan-jangan sumber suara tadi sebenarnya dari kamar Tio. Aku berbalik badan dan menuju kamar Tio yang berada bersebelahan dengan kamar Desma. Aku mengetuk pintunya dan menanyakan kondisinya. Namun gak ada jawaban. Aku coba menempelkan telingaku ke pintu kamar Tio. Dan yang terdengar adalah suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Ternyata yang membuka pintunya adalah gadis yang bersama Tio. Masih belum selesai, Mas, ucap gadis itu. Aku pun kembali ke sofa di ruang tamu dan merebahkan diri. Aku masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan rumah itu. Sambil merebahkan diri di sofa, aku memandangi langit-langit ruang tamu itu. Gak berapa lama, terlihat sesosok bayangan lewat di luar jendela. Aku pun duduk dan melihat bayangan itu bergerak ke arah pintu villa. Aku lalu berdiri, dan Danu menarik tanganku untuk duduk kembali, seakan-akan dia tahu apa yang aku lihat. Padahal dia sedang main handphone. Biarin, cuekin aja. Aku pun makin penasaran. Kulihat jam di atas TV menunjukkan jam 2 dini hari. Itu tandanya hampir 2 jam mereka ada di dalam kamar itu, menikmati malam dengan gadis-gadis itu. Betapa terkejutnya aku
Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara. Tolong, tolong, tolong. Danu mematikan TV agar suara itu terdengar jelas. Dan benar aja, suara itu muncul dari kamar Tio. Kami berlari dan mendorong pintu itu. Dan ternyata memang gak dikunci. Betapa terkejutnya kami. Di hadapan kami berdua, Tio sedang dicekik oleh gadisnya. Mereka masih dalam kondisi telanjang. Tangan Tio mengisyaratkan memanggil kami berdua. Aku dan Danu langsung berusaha melepaskan Tio dari gadis itu. Gadis itu memberontak berusaha melepaskan dirinya dari kami berdua yang memeganginya. Rupanya gadis itu kesurupan. Gak lama kemudian Desma keluar dari kamarnya. Dia langsung masuk dan mendekati gadis yang sedang kami pegang. Dia komat kamit membaca sesuatu dan langsung menekan ibu jari kaki gadis itu. Sesaat kemudian gadis itu mulai agak tenang. Dia gak lagi bergerak, seperti lagi tidur. Lalu tiba-tiba dia tertawa melengking dan matanya melotot. Rupanya belum 100% keluar sosok yang merasuki gadis itu. Lalu dia berkata, "Kalian semua siapa? Kenapa masuk istanaku? Apa kalian tidak kasihan denganku? Kalian yang membunuh suamiku kan?" "Aku pemuda dari Kediri, mau berbagi rezeki dengan mbak-mbak itu. Kamu siapa?" "Namaku Suketi. Aku sudah ratusan tahun tinggal di sini. Ini wilayahku. Tidak ada yang boleh menggunakannya. Kalau tidak, akan kubunuh temanmu," ucap gadis itu sambil menunjuk Tio. "Kami cuma numpang istirahat sebentar." "Siapa laki-laki besar di belakangmu? Pasti dia orang jahat," ucap gadis itu sambil menunjuk ke arah belakang Desma. "Dia penjagaku. Dia yang akan membunuhmu kalau kamu tidak keluar dari tubuh gadis ini sekarang." Kemudian Desma menekan ibu jari kaki gadis itu. Dan gadis itu berteriak, "Awas kalian!" Gadis itu kemudian pingsan. Kami membaringkan tubuhnya di kasur. Dan kondisi Tio juga sudah membaik. Gadis yang bersama Desma tadi memakaikan pakaian gadis yang kesurupan itu. Kami bertiga keluar kamar dan mengobrol tentang kejadian itu di ruang tamu. Dua gadis itu masih di dalam kamar. Lalu tiba-tiba pintu villa diketuk oleh seseorang. "Mas, buka pintunya, Mas." Ternyata bapak yang mencarikan villa tadi yang datang. Dia kemudian masuk dan duduk di sofa bersama kami. Entah kenapa dia terengah-engah seperti orang yang habis dikejar sesuatu. Lalu dia menanyakan kepada kita, "Apa ada hal aneh, Mas?" "Iya pak, gadis yang bersama Tio tadi kesurupan. Tapi syukurlah, semua bisa dikendalikan." "Untunglah tidak terjadi hal-hal yang lebih berbahaya. Saya minta maaf, Mas. Saya yang salah. Harusnya villa ini tidak boleh disewakan. Jadi gini, Mas. Villa ini merupakan villa warisan turun-temurun dari nenek saya. Saya sekarang mengelolanya. Ketika masih dikelola nenek, villa ini dulunya ramai pengunjung, Mas. Karena sejuk dan view-nya bagus. Namun semua berubah sejak kejadian maut di sini kala itu. Jadi, malam itu hujan tak kunjung henti. Lalu ada sepasang laki-laki dan perempuan datang untuk berteduh di teras rumah. Sedangkan di dalam villa ada yang menyewanya 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka mabuk-mabukan dan pesta seks di villa ini. Lalu salah seorang laki-laki itu punya niat jahat untuk memperkosa wanita yang berteduh tadi. Akhirnya si laki-lakinya dipukuli sampai tewas di kamar mandi. Kepalanya dibenturkan ke keran air dan meninggal. Lalu mayatnya dimasukkan ke bathtub. Bekas darahnya sampai sekarang tidak bisa hilang, Mas. Sedangkan si wanita diikat di kursi goyang menghadap ke kamar mandi dan diperkosa ramai-ramai.
dan akhirnya tewas dengan cara dibenamkan ke dalam bathtub yang penuh air. Dulu sebelum kejadian maut itu, kursi goyang ini berada di dekat sofa. Namun sejak kejadian itu, ketika saya pindahkan kursinya ke dekat sofa, besoknya kursi itu sudah berada di depan kamar mandi lagi. Sejak itulah villa ini sepi pengunjung, karena semua pengunjung pasti diganggu oleh penampakan hantu wanita dan pria itu. Ya udah Pak, semuanya sudah terjadi. Kami bersyukur tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kami. Iya mas, sudah beberapa dukun yang saya panggil ke sini, namun semuanya tidak sanggup melawan. Kayaknya mas punya bodyguard yang lebih sakti, jadi bisa melawan dan sanggup menyelamatkan temannya. Ucap bapak itu sambil menunjuk ke arah Tio. Tio pun cuma meringis mengingat dia hampir mati di tangan gadis itu dalam keadaan telanjang bulat tanpa selai benang pun. Kami terus mengobrol bersama bapak pemilik villa. Bapak pemilik villa itu menceritakan kejadian-kejadian yang dialami tamu villa lainnya sebelum kami. Sementara Desma mengantar dua gadis itu pulang ke bosnya. Kami pun lanjut ngobrol sampai terdengar azan subuh. Lalu setelah subuh, kami semua pamit untuk melanjutkan perjalanan liburan kami. Beberapa tahun kemudian, terdengar berita bahwa kembali terjadi pembunuhan di villa itu. Sekian dari kisah kali ini. Dari kisah ini, kita bisa belajar dan mengambil hikmah. Jadikan pembelajaran untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang buruknya. Lebihlah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Terima kasih untuk sahabat Midnight Story yang sudah setia menyimak dan mendengarkan kisah kali ini. Semoga bisa menemani dan menjadi penghantar tidur kalian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.